Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pandangan saya mengenai politik di Indonesia dengan harapan kita semua dapat menata masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, dan keragaman masyarakat yang sangat luar biasa. Dalam keberagaman ini, kita telah memilih demokrasi sebagai fondasi sistem politik kita. Demokrasi bukan sekedar sistem pemerintahan, melainkan nilai luhur yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam menentukan arah bangsa. Namun, tantangan yang kita hadapi tidaklah sangat mudah. Perjalanan demokrasi kita masih harus diwarnai dengan berbagai pembenahan, khususnya dalam upaya menciptakan politik yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Saat ini, politik di Indonesia seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menantang kredibilitas sistem demokrasi kita. Praktik korupsi, politik uang, dan kepentingan elite politik yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil masih menjadi masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, reformasi politik menjadi agenda yang sangat mendesak untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang sejati, demokrasi yang benar-benar berfungsi untuk rakyat. Salah satu tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah fenomena politik uang. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. Ketika uang menjadi alat utama untuk meraih kekuasaan, maka nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan akan semakin tergerus. Akibatnya, hanya mereka yang memiliki akses pada kekayaan yang akan berkuasa, sementara kepentingan rakyat banyak akan terabaikan. Kita tidak boleh membiarkan hal tersebut berlanjut. Selain itu, praktik korupsi yang masih merajalela di berbagai lembaga merupakan salah satu penghambat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegrasi. Untuk memberantas korupsi, kita tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga reformasi di dalam tubuh partai politik. Partai politik harus berfungsi sebagai sarana kaderisasi pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar alat untuk mencapai kekuasaan. Hadirin sekalian, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita perlu memperkuat partisipasi politik rakyat. Demokrasi tidak akan bermakna jika hanya elit politik yang memiliki suara. Rakyat, khususnya generasi muda, harus terlibat aktif dalam politik. Mereka harus didorong untuk memahami dan menyadari bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka. Kita harus mendidik generasi muda untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, dan adil. Di sisi lain, media juga pemain peran dalam menjaga kualitas demokrasi. Media harus menjadi pilar keempat demokrasi yang independen, berani mengungkapkan keberanian, dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Sayangnya, kita seringkali melihat media digunakan sebagai alat propaganda politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut dapat kita hentikan karena informasi yang salah akan menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Kita juga perlu memperkuat kelembagaan demokrasi kita, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Lembaga-lembaga ini
harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu, maka kepercayaan rakyat terhadap sistem politik akan semakin meningkat. Hadirin yang saya hormati, reformasi politik adalah langkah penting yang harus kita lakukan bersama. Namun, reformasi tidak akan berhasil tanpa komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintahan, partai politik, masyarakat, maupun media. Kita harus bekerja sama, bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik. Kita tidak boleh terjebak dalam politik yang hanya mementingkan kekuasaan jangka pendek saja. Kita harus berpikir jangka panjang, merumuskan kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi yang luar biasa. Namun, potensi ini tidak akan tercapai jika kita terus terjebak dalam politik transaksional yang harus memperkaya segelintir orang. Saya optimis bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera jika kita semua bersatu. Mari kita mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga persatuan, kebinekaan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, dan saya yakin kita mampu membawa perubahan yang positif bagi negara ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.